Hakikat ilmu kimia. Mungkin sebagian dari kita ada yang masih menganggap bahwa kimia berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya. Namun, tahukah kamu bahwa kita selalu dikelilingi dengan sesuatu yang berhubungan dengan kimia dan tidak selalu berbahaya? Misalnya, ada sabun yang digunakan untuk membersihkan, kemudian ada proses perkaratan pada besi, proses fotosintesis pada tumbuhan, ada agar-agar, polimer yang digunakan untuk membuat baju, logam yang digunakan untuk membuat peralatan dapur, zat-zat kimia yang digunakan untuk membuat obat, bahkan dalam tubuh kita terjadi proses kimia. Lalu, kimia itu apa sih? Secara terminologi, kimia itu berasal dari bahasa Arab, alkimia yang artinya perubahan materi. Ilmuwan Arab bernama Jabir bin Hayyan menjelaskan secara singkat bahwa ilmu kimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Dapat diartikan bahwa kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi yang meliputi susunannya, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Lalu, materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian, apa itu hakikat ilmu kimia? Pada hakikatnya, suatu benda dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi dan perubahan letak susunan. Hal ini mempengaruhi sifat-sifat materi yang berbeda dengan wujud yang semula. Oke, ada beberapa hal yang dipelajari dalam kimia. Yang pertama yaitu susunan materi. Susunan materi ini mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan setiap komponen tersebut. Misalnya, ada air. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 1:8. Materi berdasarkan penyusunnya itu diklasifikasikan menjadi dua, ada zat murni dan ada campuran. Kemudian yang kedua itu struktur materi. Struktur materi mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi yang menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Misalnya dalam kopi, itu mengandung senyawa CH3. Nah, nanti kita dapat menjelaskan bagaimana ikatan yang terbentuk dari senyawa CH3 ini. Pembahasan mengenai struktur materi ini secara lebih lengkap akan dibahas pada materi ikatan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu sifat materi. Sifat materi mencakup sifat fisis dan sifat kimia. Nah, suatu materi itu dapat dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Misalnya di sini ada sifat fisik dan sifat kimia dari air. Kemudian, hal keempat yang dipelajari dalam kimia yaitu perubahan materi. Perubahan materi meliputi perubahan fisik dan perubahan kimia. Misalnya di sini terdapat perubahan fisik dari air. Air itu bisa berbentuk padat, kemudian cair, dan bahkan dia menguap sesuai dengan perubahan dari suhunya. Pada saat terjadi perubahan fisika, terjadi pula perubahan kimia yang ditandai dengan lepasnya energi. Yang kelima yaitu energi yang menyertai perubahan materi. Energi yang menyertai perubahan materi berkaitan dengan banyaknya energi yang menyertai perubahan, baik energi diserap dari lingkungan maupun energi dilepaskan dari lingkungan. Jadi, setiap perubahan materi itu selalu diiringi dengan penyerapan energi atau pelepasan energi. Misalnya di sini, energi itu dilepaskan ketika kita mereaksikan antara HCl dan NaOH, seperti yang ditunjukkan pada termometer di gambar ini ya. Penjelasan lebih lanjut mengenai energi yang menyertai perubahan materi itu dijelaskan pada termokimia.
Baik, sekian penjelasan mengenai hakikat ilmu kimia. Semoga bermanfaat.